Halo teman-teman, selamat datang dalam saluran YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu panduan awal bagi para investor pemula untuk mulai berinvestasi. Topik ini menarik karena seiring perkembangan zaman, dengan teknologi yang semakin maju, memudahkan kita untuk mengakses aplikasi atau software yang berkaitan dengan investasi. Namun, tanpa adanya panduan dasar dalam berinvestasi, justru akan mengakibatkan kerugian secara finansial. Investasi adalah langkah penting dalam mencapai stabilitas keuangan dan meraih tujuan finansial jangka panjang. Meskipun terdengar kompleks, memahami dasar-dasar investasi dapat membantu siapapun memulai perjalanan mereka dari titik nol menjadi seorang investor yang lebih percaya diri. Dalam panduan ini, kita akan membahas langkah-langkah penting dan konsep dasar yang perlu dipahami oleh pemula sebelum memulai perjalanan investasi mereka. Yang pertama, mengenal investasi dan jenis-jenisnya. Investasi adalah tindakan menempatkan dana dalam aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Ada beberapa jenis investasi yang perlu dipahami. Saham. Saham adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda sebenarnya memiliki bagian kecil dari perusahaan tersebut. Keuntungan utama dari saham adalah potensi kenaikan harga saham di masa depan. Jika perusahaan tumbuh dan berhasil, nilai saham juga cenderung meningkat. Selain itu, beberapa perusahaan juga memberikan dividen kepada pemegang saham sebagai pembagian keuntungan. Obligasi. Obligasi adalah seperti pinjaman yang Anda berikan kepada pemerintah atau perusahaan. Dalam pertukaran pinjaman ini, Anda menerima bunga secara teratur selama jangka waktu tertentu, dan pokok pinjaman kembali pada saat jatuh tempo. Obligasi cenderung dianggap lebih stabil dibandingkan saham, karena pembayaran bunga biasanya tetap dan lebih terjamin. Reksadana. Reksadana adalah koleksi dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan oleh manajer profesional. Manajer ini memilih berbagai aset, seperti saham, obligasi, atau komoditas untuk dikelola dalam reksadana. Ini adalah cara yang baik untuk berinvestasi dengan risiko yang lebih terdiversifikasi dan dikelola oleh para ahli. Properti. Investasi dalam properti melibatkan pembelian properti fisik, seperti rumah, apartemen, atau tanah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai properti seiring berjalannya waktu atau mendapatkan penghasilan dari penyewaan properti. Yang kedua, menentukan tujuan investasi. Sebelum Anda mulai berinvestasi, penting untuk memiliki tujuan yang jelas. Apakah Anda ingin mempersiapkan dana untuk pensiun, membeli rumah, mendanai pendidikan anak, atau menciptakan sumber penghasilan pasif? Dengan memiliki tujuan yang spesifik, Anda dapat memilih jenis investasi yang sesuai dengan waktu, risiko, dan imbal hasil yang Anda harapkan. Yang ketiga, risiko dan imbal hasil. Setiap investasi melibatkan trade-off atau pertukaran antara risiko dan imbal hasil. Investasi dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi cenderung datang dengan risiko yang lebih besar. Saham misalnya, memiliki peluang imbal hasil yang tinggi, tetapi juga dapat mengalami fluktuasi harga yang signifikan dalam jangka pendek. Di sisi lain, obligasi mungkin lebih stabil, tetapi dengan imbal hasil yang lebih rendah. Yang keempat, diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah prinsip penting untuk mengurangi risiko investasi. Alih-alih menginvestasikan semua dana dalam satu jenis aset, pecahkan investasi Anda ke berbagai aset, seperti saham, obligasi, dan mungkin reksadana. Jika salah satu investasi mengalami penurunan nilai, investasi lainnya dapat membantu menyeimbangkan kerugian tersebut. Yang kelima, memahami pasar keuangan. Pasar keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan global. Penting untuk mengikuti berita dan tren ekonomi, memahami bagaimana berbagai indikator ekonomi seperti PDB, tingkat pengangguran, dan inflasi dapat memengaruhi pasar. Ini akan membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Yang keenam, memulai investasi. Setelah Anda memiliki pemahaman yang cukup
dan telah menentukan tujuan investasi Anda, langkah selanjutnya adalah membuka rekening investasi. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan Anda. Jangan ragu untuk memulai dengan jumlah yang kecil dan bertahap meningkat seiring dengan pemahaman dan kepercayaan Anda. Yang ketujuh, pantau dan sesuaikan. Investasi adalah perjalanan yang dinamis. Meskipun Anda telah membuat rencana, penting untuk memantau kinerja portofolio Anda secara teratur. Jika tujuan Anda berubah atau kondisi pasar berubah, Anda mungkin perlu menyesuaikan portofolio Anda agar tetap relevan dengan situasi yang ada. Memulai perjalanan dari nol menjadi seorang investor adalah langkah penting dalam mencapai tujuan finansial jangka panjang. Dengan memahami jenis-jenis investasi, menetapkan tujuan yang jelas, memahami risiko dan imbal hasil, serta mengikuti prinsip-prinsip dasar investasi, Anda dapat membangun portofolio yang kuat dan meraih keberhasilan finansial dalam jangka panjang. Sebagai disclaimer, konten ini bersifat edukatif dan hiburan, tidak memiliki maksud untuk mengajak melakukan investasi tertentu. Selalu melakukan analisa dan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum melakukan investasi. Terima kasih telah menonton video sampai detik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk menikmati konten-konten menarik lainnya seputar investasi dan keuangan pribadi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.